Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi bab hukum Newton untuk kelas 10. Baik, pada soal nomor 1. Jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0, berarti di sini berlakulah hukum pertama. Jadi di sini akan berlaku hukum pertama Newton. Secara matematis dituliskan seperti ini. Jadi benda diam, bunyinya ya, akan diam. Benda bergerak akan bergerak, tapi kecepatannya tetap. Di sini berlakulah dia GLB. Baik, dari pernyataan ini bisa kita ambil nanti kesimpulan apakah pernyataan nomor-nomor yang ada di atas ini adalah benar atau salah. Benda tidak akan dipercepat, diam atau bergerak dengan kecepatan tetap, berarti benar, tidak akan dipercepat. Benda selalu diam, belum tentu, bisa bendanya bergerak. Perubahan kecepatan benda 0, bisa jadi kalau dia misalkan ini kan kecepatannya tetap. Kalau kecepatannya tetap berarti mengalami perubahan kecepatan dia 0. Benda tidak mungkin bergerak dulu, tidak mungkin katanya. Mungkin, tidak salah. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka pasti diam. Belum tentu, boleh diam, boleh bergerak, berarti pernyataan ini salah. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, pasti benda GLB, belum tentu, bisa dia bergerak tadi secara kecepatan tetap, bisa ya. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, benda akan bergerak lurus dengan kecepatan tetap, bisa, tapi nggak harus ya. Lalu jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0 dan benda dalam keadaan seimbang, ya benar ya. Nah, untuk soal nomor 1, penjelasan singkat mengenai hukum pertama Newton. Kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini kita akan berbicara hubungan antara hukum kedua Newton dengan GLB. Baik, dari data ini bisa didapatkan F sama dengan M dikali A. Maka A sama dengan F per M. Oke, kita disuruh mencari di sini. Kita disuruh mencari F-nya ya. Di F-nya. A-nya belum ada. Pakai lagi LBB. V sama dengan V0 tambah AT. Kenapa dipakai ini? Ini ada V awal, V akhir, dan T. Persamaan 1 kita gunakan. Berarti akhirnya 3, awalnya 20, ditambah 2 dikali ini nilai A nya yang mau kita cari, T nya 5. Baik, 3 dikurang 20 sama dengan 5A. A sama dengan min 17/5. Tanda minus ini diperlambat, benar ya, dari 20 menjadi oke. Maka M nya adalah 40 dikali 17/5. Ini coba 8 kali 17 adalah 126 Newton. Negatif ya. Kalau ditanyakan besarnya hanya 126 ya. Tanda negatif itu hanya menunjukkan arah atau mengalahkan dia diperlambat. Kalau di gaya dia gaya penahan melawan arah gerak benda. Lanjut ke soal nomor 3. Karena gaya hambat
Di sana ada, nanti kita akan melihat kembali hubungan antara hukum Newton terhadap GLBB. Di sini ada F-nya, ada M-nya, maka F sama dengan MA, maka A sama dengan F per M. F-nya 100, A-nya EGM-nya 2, dapatlah 5. Oke, di sini yang ditanya adalah kecepatan awal, ada jarak, baru ada berhenti. Berarti kalau berhenti V-nya 0, A-nya dapat 50 meter per sekon. Lalu ada X-nya, baru ada, ditanya V0 nya ya, V0. Kita pakai ukur rumus yang ketiga. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2A dikali X. V kuadrat 0 sampai dia diam, kotakkan tak 0 ya. V0 kuadrat ditambah 2 dikali A 50 dikali X. Ini karena dia diperlambat ya, ini negatif karena dia sampai berhenti. Ini kayak penahan negatif. T2 dikali 5 minus 50 dikali X 4. 2 dikali 50 100, 100 kali 4 400. 0 sama dengan P0 kuadrat dikurang 400. Berarti P0 kuadrat sama dengan 400. Akar dari 400 itu adalah 20 meter per sekon. Next kita akan lihat video soal nomor berikut, soal nomor 4. Soal nomor 4 juga ini adalah hubungan antara hukum Newton dengan GLBB. Mari kita lihat. F sama dengan M dikali A, maka A sama dengan F per M. F nya 100, M nya 100, dapatlah 1. Lalu P0 nya 10, tiba-tiba direm dengan gaya. Oke, sampai mobil berhenti atau diam, berarti V nya sama dengan 0. Ditanya T, ada A, ada T, T yang ditanya P dan P0, maka V sama dengan V0 tambah A dikali T. Geraknya diperlambat menjadi berdiam. P0 nya itu yang diketahui itu berapa? 10. P0 nya 10 tambah A, A nya tadi dapat 1, negatif ya karena diperlambat. T, ini 0 sama dengan 10 dikurang T, 1 kali T kan T, berarti T sama dengan 10 sekon. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 berbicara mengenai gaya normal. Kalau kita gambarkan ceritanya ini kan begini. Ada di sana balok bermassa 2 kilo. Ditekan, berarti ini tekan sebesar 20 Newton, maka dia akan punya gaya berat, dia akan punya gaya normal. Ini negatif, negatif, dan ini positif. Maka sigma gaya yang bekerja sama dengan 0. Positif N dikurang dengan 20 dikurang W sama dengan 0. N sama dengan 20 tambah W. W MG. W sama dengan M kali G, M nya 2, oke, 40 Newton. Baiklah,
Kita lanjut ke soal nomor 6. Untuk soal nomor 6 ini adalah aplikasi dari hukum ketiga Newton. Caranya adalah ini ada F12, lalu gaya reaksinya F21. Jadi pada sistem ini akan ada 3 buah gaya. Perlu licin. Kalau kelas tambah lagi dia 2 lagi, berarti jadi 5 ya. Kalau ini kita buat arah yang positif, maka ini pun positif dan ini negatif. Kita masukkanlah hukum kedua. Hukum ketiga itu kan ini F21 sama dengan F12, F aksi sama dengan F reaksi, M dikali A. Maka F nya berarti F kurang E tambah F12 karena ke kanan dikurang F21 sama dengan M kali A. M nya M total ya, karena samanya besarnya ini tapi arahnya berlawan habis, jadi tinggal F sama dengan M kali A. F nya berapa? 10 sama dengan masanya adalah 2 ditambah 3 dikali A. A sama dengan 10/5, 2 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah gaya kontak antara M1 M2. Nah, bisa kita lihat dari benda 1. Di benda 1 ada 2 gaya. F. Ini berapa tadi? F. Dan ini adalah F21. Positif dan ini negatif. Berarti sigma gaya yang bekerja pada benda 1 sama dengan M kali A. Oke, F dikurang F21 sama dengan M1 dikali A. Berarti F kurang M1 dikali A sama dengan F21, pindah ke kanan ya. F nya 10 dikurang M1 4 E2 dikali 2, A nya kan 2, jadi F21 sama dengan 10 kurang 4, 6 Newton. Bisa juga kita lihat dari benda 2 kan hanya satu gayanya nih, F12. Berarti F12 sama dengan M2 dikali A. M2 nya berapa? 3. A nya berapa tadi? 2. 6 Newton, sama ya. Lanjut untuk soal nomor 7. Pada soal nomor 7 kita akan lihat nanti tentang gaya normal ya. Sama seperti soal nomor 6 tadi. Ayo, sigma gaya yang bekerja sama dengan sama dengan 0. Ini positif, negatif. N dikurang dengan tambah F karena positif ya, dikurang dengan W sama dengan 0. N sama dengan W dikurang F. Berapa W nya? 10. F nya berapa? 25 ala 15 Newton. Kalau positif dia berarti ke atas ya. Baik, untuk soal nomor 8 kita akan aplikasikan ke dalam gerak namanya gerak melingkar dan aplikasi daripada gaya sentripetal. Dari data ini M nya 0,2 ya, R nya kilometernya 0,2 juga, T nya ini T. Nanti kita lihat periodenya sama frekuensinya. Kalau kita lihat frekuensi itu sama dengan N per T. Banyaknya 10, per T nya 50, 1/5 lah frekuensinya. Hubungannya apa? Jika F sama dengan M dikali AS,
di mana AS sama dengan omega kuadrat dikali R, maka M dikali omega kuadrat dikali R. Omega sama dengan 2πf, maka M dikali 2πf kuadrat dikuadratkan ya, R, maka M dikali 4π kuadrat dikali F kuadrat dikali R. M 0,2 dirubah ke kilogram, ini juga dirubah ke meter. 0,2 4π kuadrat dikali frekuensinya 1/5 menjadi 1/25. Setelah dikuadratkan dan R nya 0,2, kita kalikanlah nanti ini 0,2 dikali 4 0,8, 0,8 dikali 2 0,16 bagi 25 sama dengan 0,064 pi kuadrat. Jadi ya, kita lanjut ke soal nomor 9. Pada soal nomor 9 ini kita diajak membuat gaya-gaya yang bekerja. Tapi kita cari dulu percepatannya. Di sini ada massa, mula-mula diam, F nya bekerja 200, T 2 sekon, V akhirnya menjadi 20, ditanyakan mu. Baik dari data ini dan ini dari GLBB ya, kita cari dulu A nya. V sama dengan V0 tambah A dikali T. V0 nya P nya 20 sama dengan 0 tambah A dikali T nya 2. A sama dengan 20/2 sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Udah. Baik, setelah itu baru kita lihat ke sistem seluruhnya. Ini kan ada F, ada gaya gesek, kasih sigma gaya yang bekerja sama dengan M dikali A. F dikurang F kecil sama dengan M dikali A. F nya adalah 200 dikurang F kecil mu dikali N, M dikali A, M nya 10 dikali A 10, berarti 200 dikurang 100, ini ya 10 kali 10 sama dengan mu dikali N. N adalah kalau benda datar Mg ya, M nya tadi 10, Mg normal kan M kali G, 100 sama dengan mu dikali 100, berarti mu sama dengan 100/100 sama dengan 1. Baik, lanjut nomor 10. MB TB TA tanah licin berarti FGC nya 0. Positif, negatif, positif, negatif. Sigma F sama dengan 0, maka WB dikurang TB ditambah TA kurang F sama dengan 0. MA ya, kecepatan. Maka WB MG ini B, di WB sama dengan 60,
WA sama dengan 4 kali 10 40. 60 dicoret dengan talinya sama karena legend ini 0 sama dengan M total. 4 tambah 6 10 kali A. Sama dengan ya 6 meter per sekund kuadrat. Baik, untuk mencari tegangan talinya diminta tegangan tali B atau A sama saja. Kalau kita lihat ini, nanti sigma gain bekerja sama dengan M kali A. WB dikurang TB sama dengan MB kali A. WB 60 kurang TB sama dengan MB 6 dikali A. Ya, jadi 60 dikurang 6 kali 6 36 sama dengan TB. Nanti TB sama dengan 60 dikurang 36 24 Newton. Jadi kalau dilihat dari sini, TA dikurang F sama dengan MA dikali A, ya kan? TA 0 ya, sama dengan MA berapa? MA nya 4. Berapa tadi A nya tadi 6, dapatlah 24 Newton. Sama dengan ini ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 11. Pada soal nomor 11 hampir sama, tapi di sini kita lihat ini benda satu lebih besar. W1 positif, W2 negatif. Ini T1, T2. Oke, ditanyakan tegangan tali dan percepatannya. Sigma gain bekerja M kali A. W1 dikurang W2 dikurang ini T1 tambah T2 sama dengan M1 tambah M2 dikali A. Tegangan talinya sama. T1 kurang W2 M1 tambah M2 dikali A. W1 30 ya. W1 sama dengan M1 dikali G 30, W2 M2 dikali G, M2 nya 2 kan, 50. 30 kurang 20 sama dengan massa keduanya 5 kali A. A sama dengan 10 per 5, 2 meter per sekund kuadrat. Baik, yang berikut setelah dapat dia percepatannya, barulah kita lihat benda satu. Ini tadi benda satu, ada berapa gaya yang bekerja pada dia? Ada 2. Siapa itu? W1 positif dan T1 negatif. Maka sigma gaya yang bekerja pada benda 1 sama dengan M1 dikali A. Begitu kah? Nanti M1 W1 dikurang T1 sama dengan M1 kali A. W1 dikurang M1 dikali A sama dengan T1. T1 sama dengan W1 30, M1 3 kali A 2 sama dengan 30 dikurang 6, 4 Newton. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Pada soal nomor 12 ini, karena kasar masing-masing kita cari lalu gaya geseknya. Mu dikali M1 0,1 dikali
N1 MG, berarti M kali G 50 sama dengan 5. F2 100 ya, gaya gesek 3 1550. Baik, setelah itu kita masukkanlah ke hukum kedua. Ini gaya gesek 1, ini gaya gesek 2, ini gaya gesek 3. Sigma gaya yang bekerja sama dengan MA. Yang ke kanan itu adalah F dikurang F1 kurang F2, F3 dikurang F. M1 tambah M2 tambah M3 dikali A. Berarti 120 dikurang, inti jumlahnya berapa? 30 ya, 15 30 ya. Masa totalnya juga 30 kali A. Ayo 120 berarti 90, 30 kali A. A sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Inilah kita gunakan nanti untuk melihat ini tegangan tali di sini dibilang M1. Ini T nya dan ini F1. Sigma gaya pada benda 1 sama dengan M1 dikali A. Berarti ini positif. T dikurang M1 sama dengan M1 dikali A. T sama dengan M1 dikali A tambah M1. T sama dengan M1. M1 itu 5 kali 3 tambah M1 tadi 5. Gaya tadi berapa? 90, 60. Oh, gaya kita di sini adalah 60 ya. 60. Nah, ini gaya 120 aja ini ya. Jadi ikut terus. Berarti ini 120 tadi. Oke. 120 gayanya. Baik, 5 dikali 3 ditambah 5 sama dengan 20. Itu 5 kali 3 15 tambah 5 20 ya. Baik, itulah untuk materi pembelajaran kita untuk bahan kisi-kisi dari materi Newton. Terima kasih, sampai jumpa.